Untuk membalas dendam atas kematian putriku, aku menyuntikkan HIV ke dalam susu para siswa. Keesokan harinya, aku membawa susu itu ke kelas untuk mereka minum. Sebagian besar dari mereka menikmatinya tanpa curiga. Hanya beberapa siswa nakal yang membuang susu itu. Namun aku tetap tenang, karena targetku sebenarnya hanya 2 siswa di kelas ini. Ketika aku melihat mereka menghabiskan setiap tetes susu, aku langsung berjalan ke podium dan memberitahu semua orang bahwa aku akan mengundurkan diri hari ini. Ini akan menjadi pelajaran terakhirku untuk mereka. Yang mengejutkan, para siswa malah tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Namun, aku tidak marah. Sebaliknya, aku dengan tenang mengunci pintu kelas di belakangku, berpura-pura untuk menghalangi kebisingan. Padahal sebenarnya itu untuk mencegah mereka keluar. Kemudian aku mengambil kapur dan menulis kata kehidupan di papan tulis. Suara gesekan kapur membuat seluruh kelas terdiam. Aku turun dari podium, siap memberikan pelajaran terakhir untuk kelas bodoh ini, dan nama pelajaran ini adalah makna kehidupan. Aku mulai menceritakan kepada mereka dengan suara yang tenang. Sebelum aku menikah, aku tiba-tiba mengetahui bahwa suami aku mengidap AIDS, tetapi saat itu aku sudah hamil. Setelah berbicara dengannya, aku memutuskan untuk melahirkan putriku. Ketika aku mengatakan ini, gadis yang duduk dekatku menahan napas dengan cemas, takut ada sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa bahkan berdiri dan berteriak kepadaku, sampai aku menjelaskan bahwa aku sudah diperiksa, dan tidak ada masalah dengan kondisiku. Baru setelah itu mereka menghela napas lega. Namun kata-kata selanjutnya membuat bulu kuduk mereka merinding. Baru-baru ini, putriku kehilangan nyawanya, dan itu terjadi tepat di sini di sekolah. Polisi menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah tenggelam. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa pelakunya ada di kelas ini, dan mereka bekerja sama. Aku tidak berniat untuk mengungkapkan nama mereka. Jadi mari kita sebut saja mereka A dan B. Tak lama sebelum tragedi itu, A telah mempermainkanku dengan kejam. Dia bahkan membual mengatakan aku mengesankan untuk dipandang. Kemudian dia mencoba meminta aku untuk menandatangani formulir kontes sainsnya. Katanya itu untuk proyek khusus. Tetapi aku merasa ada yang salah. Jadi aku dengan tegas menolak. Tanpa diduga, dia langsung pergi ke kepala sekolah dan berhasil meraih hadiah pertama. Dia berpikir namanya akan muncul di berita utama. Tapi kenyataannya namanya hanya disebutkan di sudut kecil. Berita utama justru diisi oleh cerita mengejutkan tentang seorang anak muda yang kehilangan nyawanya. Karena cerita seperti itu lebih menarik perhatian. A merasa kalau dia juga bisa mencoba sesuatu yang serupa. Jadi A pun menemukan teman sekelas yang paling lemah yaitu B. B gagal di semua mata pelajaran dan sering bolos kelas hanya untuk bermain game. Suatu hari aku memergokinya dan menghukum dia dengan menyuruhnya membersihkan area dekat kolam renang. Karena masih menyimpan dendam, mereka berdua memilih putriku sebagai target mereka. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang masih di bawah usia 14 tahun tidak akan dihukum berat. Bahkan jika mereka tertangkap, mereka akan langsung dibebaskan. Suatu hari, aku sedang berbelanja dengan putriku. Dia meminta dompet berbentuk kelinci, tetapi aku tidak memiliki cukup uang. Secara kebetulan, A melihat kejadian ini. Keesokan harinya, dia membeli dompet yang sama dan dengan bantuan B, menipu putriku dengan memberitahunya bahwa itu adalah hadiah dari aku. Begitu dia menyentuh dompet itu, tiba-tiba dia terkejut oleh alat tersembunyi di dalam dompet itu. Setelah itu, A dengan santai pergi begitu saja, meninggalkan B yang gemetar dan ketakutan. Dia berpikir putriku mungkin benar-benar sudah tiada. Karena takut polisi akan menemukannya, dia membuat keputusan bodoh. Dia membawanya ke kolam renang dan melemparnya agar terlihat seperti tenggelam. Tetapi dia lupa mengambil dompet itu dan alat di dalamnya mengungkapkan semuanya. Ini adalah pelajaran terakhirku untuk kalian semua dan pengakuan terakhirku. Aku pikir semuanya akan berakhir di sini, tetapi sebenarnya ini baru awal